Bismillah. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Masya Allah. Apa kabar nih? Kabar saya hari ini ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu ya. Guys, hari ini kita ngundang teman kita jauh-jauh dari timur, dari Nusa Tenggara Timur. Kota perbatasan kalau dibilang. Apa? Atambua. Atambua. Atambua itu kalau dibilang kota perbatasan. Coba sapa dulu pakai bahasa Atambua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haunaran Fajar Zakaria. Ya, cuman itulah. Apa kabar? Ya gini loh, kalau misalnya pakai bahasa daerah, itu saya kurang lancar karena waktu saya SD itu nggak ada pelajaran khusus untuk bahasa tuh nggak ada. Oh, di sekolah tuh nggak ada pelajaran bahasa. Benar. Oh. Dan pas ketika tamat SD itu saya langsung terbang ke Jawa. Ngapain? Ya kalau bahasa Madura derma itu insya Allah bisa. Derma, apa kamu? Oh, jadi kamu tamat SD langsung berangkat ke Jawa? Langsung ke Bondowoso. Tepatnya di Pondok Pesantren Alisda Bondowoso itu. Saya 6 tahun pondok di situ. 6 tahun. Ya, ketika mau lulus 5 bulan sebelum lulus saya berhenti dari pondok itu. Nih guys, dari Pondok Al Islah. Mana teman-teman Al Islahnya? Ya. Guys, Halo. Jadi kalau di Jawa kan ada belajar bahasa Jawa kayak kromo, inggil gitu ya. Kalau di Atambua tuh nggak ada bahasa daerah. Kalau di Jawa itu yang saya lihat itu anak SD sekarang udah punya pelajaran khusus kayak bahasa daerah kan. Tapi kalau di saya itu ya emang nggak ada, tapi kebiasaan sehari-hari itu orang tua saya pakai, tapi saya nggak bisa memang. Oh, orang tua tuh ngajak setiap hari. Ya, tapi saya nggak bisa memang. Bisa. Paling ya karena sudah lama di Jawa ya mungkin ya. Coba, tapi kalau di Jawa udah bisa bahasa Jawa? Ya opo sih, paling gimana ketekondi. Dulu tekondi dari mana kan? Iya. Nah, kalau saya kebalik kemarin, bukan tekondi, ketondi. Ketondi, berarti ketondi di mana? Ya gitu. Kebalik ya. Nih guys, jadi Fajar ini setelah dari selesai SD langsung berangkat ke Jawa buat mondok. Nah, selama 6 tahun di pondok, mungkin banyak cerita di balik kesenangan pas belajar di pondok dulu. Ya, saya kesenangan di belajar waktu di pondok itu kan saya emang bolos sekolah, sering bolos sekolah. Jujur kali. Ya jujur, emang jujur. Kalau nggak jujur itu kan dosa. Jadi begini nih, saya emang kalau masalah akademik itu memang saya kurang pintar. Tapi kalau misalnya antara skill, kayak skill suara, skill fisik, dalam skill untuk olahraga, insya Allah bisa. Kalau saya boleh tahu, skill suara tuh apa? Kayak nyanyi gitu ya? Skill suara itu kayak murotal. Kan karena lama di pondok kan jadi murotal. Dengar ini, oh ini Syekh Misha Rashid. Kayak misalnya gini, oh ini Syekh Misha Rashid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar gitu, oh itu Syekh Misha Rashid. Ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu siapa itu? Mahir Ma'akli. Jadi kita pondok pesantren tuh ya gitulah, namanya pondok pesantren kan ada namanya baca Quran gitu kan. Jadi ketika dengar ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, oh asal jahit ini gitu lah. Oh, jadi kamu sekarang ini nguasain ya masalah nada insya Allah saya bisa ini, tapi nggak tahu namanya, tapi tahu. Oh, ini tahu lagunya. Nadanya bisa, tapi nggak tahu itu nada apa. Soalnya saya tuh cuma dengar dan tidak bisa apa namanya. Saya tuh dengar merotol, oh ini Syekh ini toh. Taunya Syekh ini. Tapi kalau masalah ini nada apa tuh kurang tahu. Coba saya mau request nih. Nada Misha Rashid yang populer, yang sering kita dengar, kayak familiar gitu. Misha Rashid yang sering kita dengar. Ya. Surat Ibrahim itu ya. Coba. Kita dengar guys. Bismillah, dengar bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Inna
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Itu contoh. Baru aja contoh udah Masya Allah tuh kayak di banget di hati kena gitu. Ya, Misyar Rashid itu dikenal sebagai yang imam besar di Kuwait, itu salah satunya, dan nadanya itu buat syahdu. Insya Allah ya. Saya aja dengar nih kayak aduh. Kayak apalagi kalau nada jiharkanya, Masya Allah tuh nada jiharka tuh kayak mana coba? Dikit aja ya. Dikit aja. Yang biasanya tuh orang-orang tuh tunggu pada ini ya, guys ya. Maju lagi guys. Tunggunya langsung ya refnya itu ya pasti ya. Coba kita dengar Mas. Nada apa jiharka namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Masya Allah. Itu kalau nada misyari itu ketika jiharka itu ketika dia ref sekali, ketika kalau santai sekali. Emang Misyar Rashid itu tuh menghayati. Dia kalau membaca Al-Quran itu menghayati. Dan alhamdulillah dia tuh membawa ketenangan ketika dia imam, Masya Allah. Tapi lagu jiharka ini banyak disenangi orang. Lagu jiharka itu alhamdulillah itu bahkan bukan disenangi orang. Bahkan lagu jiharka itu kata hadis yang dulu itu katanya jiharka itu nadanya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Berarti Rasulullah SAW paling suka nada jiharka ketika baca Al-Fatihah, ketika menjadi imam ya. Nada jiharka Rasulullah, Masya Allah. Nih guys, kalian mau coba nada apa? Nanti kita buat part 2-nya. Disuruh Akhina Fajar ini buat baca nada. Ya, siap ya bersedia ya? Insya Allah siap. Hadirin ini pada nunggu semuanya. Yang penting jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau anda pengen kita semangat, dukung kami lah. Minimal. Karena kami ini baru merintis merintis podcast. Kami ini sebenarnya ya pengen membangun relasi dan bukan kami di sini merasa paling hebat, tapi kami di sini sama-sama belajar. Apabila video kami ini kurang bagus ini, nggak apa-apa komen. Yang penting itu mungkin sebagai pelajaran bagi kami kan. Jadi kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi kan kalau orang-orang podcast itu kan punya dapur kami sendiri. Nah, kalau kami punya dapur asrama, ini dapur asrama. Jadi ada kompor. Guys, kalau kalian kenapa kami podcastnya di sini? Podcastnya di sini ya. Alasan kami karena kami menunjukkan bahwa kami itu mahasiswa yang ada di asrama.
kami tinggal di asrama, jadi keakraban kami tuh, setiap orang tuh pasti akrab kan? Ya, akrab dan so asik. Ya, kayak gini lah so asik orangnya. So asik guys. Ya. Karena Fajar ini di angkatan kami anaknya yang paling humble. Jadi anaknya humble dan juga humoris. Ya. Dan juga selain itu punya bakat nada punya suara yang bagus, ciri khas. Bersyukur ya kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah ya. Masya Allah banget nih. Aduh, makanya saya nih ngajak Fajar buat podcast karena kemarin kan sama Lukman yang dari Madura. Nah, sekarang kedua dari Nusa Tenggara Timur kita panggil podcast ini kan. Karena di Stidki Ar-Rahmah itu mencetak kader-kader imam penghafal Al-Quran 30 juz insyaallah. Amin. Dan manajer masjid serta Asia Pasifik, masya Allah. Serta pemimpin. Ini kami di sini dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Ya kalau barangkali adik-adik yang masih kelas 3 SMA ya pengen kuliah di sini, persyaratan minimal cuma 3 juz. Ya, jadi promosi nih. Ya, ini sekalian promosi. Ya, sekalian promosi nih. Barangkali bisa kita ketemu di sini. Iya. Siapa tahu nanti ketemu Abang Fajar, belajar nada-nada, bisa jadi imam ke luar negeri. Insya Allah. Karena setiap orang-orang di sini basicnya beda-beda. Ya. Ada yang pinter IT, ada yang pinter ceramah, ada yang edit gambar ya. Ada yang pinter ini pingpong. Olahraga ya. Kalau guys pengen tantang pingpong sama ayo. Ini meskipun gini ayo bisa. Silahkan. Tafadhol ahlan wa sahlan datang sini ya. Kembali lagi ke podcast. Ya. Itu ketika kamu mempunyai suara yang bagus itu kan gimana sih cara ngelatih biar punya suara yang indah bagus itu? Itu kan mungkin susah awalnya. Yang pertama itu sebenarnya sering mendengar. Ya, kalau sering dengar, cara nadanya gini-gini, dan pertama sudah mendengar, setelah itu langsung praktek. Cara prakteknya itu bukan itu. Jadi cara untuk melonggarkan cengkoan tuh, jadi tarik nafas ya. Kayak misalnya, coba. Masya Allah. Pokoknya intinya sepanjang apapun nafas itu digoyang, dicengkokan. Mau nadanya fals, apa yang penting cengkokan. Itu belajar untuk cengkokan kita tuh itu kan ada hadronya kan. Coba saya coba. Ya, coba. Gitu. Jangan kalau dilepas tuh jangan. Iya. Dilepas dilos. Pokoknya intinya dilepas. Itu goyangnya tuh di mana tuh? Di sini di tenggorokan. Ya, goyangnya sekep. Enggak, di goyangnya ya. Jadi pakai tenggorokan. Aduh, sedih. Ya. Ini Masya Allah guys. Kalau masalah belajar suara, ini ahlinya di bidangnya. Tapi anak nggak tahu itu nada apa, yang penting. Tapi itu cara untuk belajar kan? Cara untuk belajar ya. Ada nggak kayak belajar yang lebih ke dalam lagi, misalnya kayak teriak di dalam air apa teriak gimana? Kalau teriak di dalam air itu biasanya atur napas. Itu untuk napas. Tapi yang kalau menurut Ana yang untuk napas itu yang paling bagus itu setiap bangun pagi subuh, pas ketika bangun pagi subuh, langsung ambil air segelas, tarik napas, pas tarik napas sudah tahan berapa menit baru minum. Diminum, ketika minum itu napas gak boleh keluar sampai selesai. Ada nggak kayak apa tips minum ramuan atau jamu gitu bisa? Kalau menurut Ana, kalau usah minum ramuan apa-apa, ambil kopi hitam, ambil kopi hitam sebelum imam, ambil kopi hitam minum segelas. Itu bisa ngefek suara bagus. Kopi hitam tuh akan membuat kita ringan suaranya. Bukan nggak ngantuk gitu. Loh, itu efeknya nggak ngantuk dan membuat ringan suara tuh menjadi ringan. Ini efek. Ini kayak guys, ada tips nih dari Fajar nih. Kalau mau suara bagus tuh minum kopi. Iya, kopi hitam. Saya pernah dengar kalau suara mau lantang bagus tuh makan pedas.
Kalau pedesnya kayak cabai itu, makan pedas itu sambal. Itu untuk ini umpanan untuk lendir tuh biar keluar. Saya kayak itu. Kalau misalnya saya ketika mau ngaji mau apa gitu, kalau saya baca kayak mau ngaji atau mau tampil gitu, saya kalau makan roti, ketika makan roti itu pas nada tinggi pasti selak. Kenapa tuh? Keselak. Nyangkut di sini. Ya, soalnya rotinya mungkin nyangkut ya. Ya paling nyangkut gitu ya. Keselak. Nah, tapi ketika saya sebelum tampil makan minyak-minyak, setelah makan minyak-minyak, itu saya belajar. Kayak belajar tuh untuk umpan ini. Pas memang kita serat. Ketika awal setelah makan minyak-minyak itu kita serat. Tapi kita umpan untuk lendir-lendir yang ada di sini, yang ada di sini itu untuk keluar untuk apa namanya? Biar enak lah gitu. Paham. Karena itu kan pedes kan. Mungkin pedes itu ngelonturin ini apa lendir bisa jadi. Nih guys, jadi banyak cara buat ngelatih suara kita bagus, mulai dari pelatihan kayak tadi kan, pernapasan, cengkok, minum-minuman juga ngaruh kan. Nah, buat kalian tuh kalau pengen suara bagus, banyak tutorial di YouTube, dicari banyak. Iya. Kalau pengen suaranya bagus jangan lupa itu loh. Subscribe, like, subscribe dan komen. Nah, ini kita udah di 16 menit. 16 menit. Wow. 16 menit. Lumayan. Nanti di bawahnya dikasih waktu ya? Dikasih waktu kayak waktu berjalan tuh ya? Ya, perlu. Yang penting kita semangat aja. Ya udah, kayaknya kita podcastnya sampai sini ya? Atau lanjut? Ya, sampai sini nggak apa-apa. Sampai sini nanti. Kali mereka kalau kepo ya makanya di like ya. Biar ketika kalian pengen mendengar lagi atau pengen part 2 ya. Part 2 atau pengen ini ya kalian like supaya apa notifikasinya masuk ke kalian. Betul. Dan kalian tahu ini ada video baru gitu ya. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa anak Atambua. Anak Atambua, Nusa Tenggara Timur. Nanti kita buat part 2 sama Fajar. Banyak cerita yang harus kita gali dari beliau ini. Karena mungkin selama 6 tahun itu banyak cerita-cerita yang menarik. Mulai dari cerita lucu, mistis, mungkin ada kayaknya di pondok tuh. Nah, itu bakal kita bahas itu. Nama yang di pondok itu pasti ada baiknya, ada buruknya, ada unik-unik gimana gitu. Jangan di-spill dulu, biar penasaran. Kalau penasaran bisa lah. Ya, sebagai penutup coba dong tunjukin nada yang paling kamu suka pas imam, surat yang kamu suka gitu. Soalnya setiap kali saya di belakang kamu jadi imam kayak Masya Allah kena banget tuh, kayak nilai itu 100 per 100. Yang saya biasa sering pakai itu banyak sebenarnya. Nahwan juga ada. Nahwan ada, Jaka, Dros. Ya nggak tahu tuh nada apa yang ini. Coba kita dengar guys. Nada apa ya? Yang enak lah apa? Jiharka lagi. Nahwan. Yang surat ini wa qadha rabbuna. Qadha rabbuka. Rabbuna ya. Aduh salah. Oke. Kita dengar ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Agak maju dikit coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. Allah, satu. Itu nadanya Misyari Rashid Al-Fashi. Semoga ya yang mendengarkan baik yang membaca dapat pahala dari Allah. Semoga para penonton juga mengalir pahala dan juga menjadi motivasi ya buat selalu membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan dan melatih suara kita kan. Karena kan Allah tuh paling suka kan Rasulullah paling suka sama orang-orang yang baca Al-Quran dengan tartil, dengan nada-nada yang indah. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Insyaallah mungkin ini sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua ya. Iya. Karena kami orangnya suka bercanda. Ya gitu. Mungkin kita akan terus bangun channel ini ya, podcast ini untuk selalu berkembang dan bisa mengangkat derajat anak Stidki di mana berada dan mengangkat kampus kami bisa dikenal di mancanegara, bahkan bisa dikenal seluruh Indonesia. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita. Bye bye.